hal yang perlu kita tahu adalah zona SND itu ada di mana-mana, di setiap time frame, di setiap pair, di setiap pergerakan harga. Itu semua merupakan pergerakan supply and demand. Kemudian akan muncul pertanyaan, untuk zona supply and demand yang valid itu di time frame berapa? Jawabannya adalah di tiap time frame ada zona supply and demand yang valid. Di tiap time frame, misalkan di time frame H4, maka supply and demand yang terbentuk di H4 tersebut merupakan supply and demand yang valid. Imbalance yang terjadi di H4 juga akan termitigasi di time frame H4 tersebut. Begitu pula di time frame lainnya, time frame H1, M15, M1. Jadi supply and demand yang terbentuk di M1, imbalance yang terjadi kemudian juga akan termitigasi di time frame M1 tersebut. Jadi semua time frame itu valid supply and demand zone. Kemudian ada pertanyaan lagi, lalu bagaimana dengan zona SND yang strong? Ada di time frame berapa? Nah, ini kita perlu mengingat kembali materi market structure kita, di mana kita membahas mengenai yaitu time is power. Jadi semakin tinggi time frame, maka zona SND yang ada akan semakin kuat. Zona SND yang terbentuk di H4 akan lebih kuat dibanding zona SND di M15. Begitu pula seterusnya sampai dengan M1. Semakin tinggi time frame, maka zona SND-nya akan semakin kuat. Subscribe untuk materi SMCI lainnya.